Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Nurijah Rahmawati, NPM 2201033, Manajemen 3A, Kelompok 3. Di sini saya dan teman-teman saya akan memaparkan sedikit materi tentang keseimbangan pasar barang dan pasar uang dalam ekonomi Islam maupun konvensional. Untuk materi yang pertama yaitu pasar barang. Pasar barang adalah suatu proses interaksi yang terjadi antara permintaan dan juga penawaran pada suatu produk barang ataupun jasa. Dalam sistem perekonomian yang tertutup, permintaan utama berasal dari sisi sektor rumah tangga sebagai konsumen ataupun pembeli, dan pemerintah selaku pihak produsen ataupun pihak penjual. Keseimbangan sektorial pasar barang dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi konvensional, keseimbangan umum dapat terjadi apabila pasar barang dan pasar uang ada dalam keadaan keseimbangan. Dalam keadaan keseimbangan umum ini, besarnya pendapatan nasional dan tingkat bunga yang terjadi akan mencerminkan pendapatan nasional dan tingkat bunga keseimbangan, baik di pasar uang maupun pasar barang. Namun, dalam ekonomi Islam, sistem bunga dihapuskan. Istilah sektorial dalam pembahasan mengenai ekonomi makro menggambarkan kondisi perekonomian dipandang dari sisi permintaan dan penawaran barang dan jasa. Oleh karena itu, sektorial ini disebut juga dengan istilah pasar barang. Sisi penawaran di pasar barang ini menggambarkan kemampuan perekonomian menghasilkan barang dan jasa pada suatu periode tertentu. Sedangkan isi permintaannya menggambarkan pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku ekonomi seperti rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan luar negeri. Stabilisasi ekonomi makro dilihat dari keseimbangan antara permintaan yang ditunjukkan oleh total pengeluaran dan penawaran yang ditunjukkan dengan oleh kemampuan perekonomian tersebut menghasilkan barang dan jasa yang terjadi di pasar tersebut. Keseimbangan sektorial pasar barang dalam ekonomi Islam. Pada sistem ekonomi Islam, bunga tidak diberlakukan, sehingga keseimbangan di pasar barang dalam ekonomi Islam sangat berbeda dengan keseimbangan pasar barang dalam ekonomi konvensional. Hal ini karena sistem bunga dihapuskan dan diganti dengan tingkat keuntungan yang diharapkan. Investasi perusahaan dalam ekonomi Islam tergantung dari tingkat keuntungan yang diharapkan dan biaya aset yang kurang produktif. Makin tinggi keuntungan yang diharapkan dan makin besar biaya aset yang kurang produktif, maka semakin besar investasi yang dilaksanakan dan sebaliknya. Perkenalkan, nama saya Santun Himarana, MPM 2201101, Manajemen 3A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pasar uang dalam ekonomi konvensional. Pasar uang atau yang disebut juga dengan money market adalah tempat pertemuan abstrak di mana para pemilik dana jangka pendek dapat menawarkan kepada calon pemakai yang membutuhkan baik secara langsung ataupun melalui perantara. Pasar uang merupakan pertemuan demand dan supply dana jangka pendek. Dalam pasar uang, valuta asing diperlukan untuk membayar kegiatan ekspor-impor. Hutang luar negeri menurut teori yang dikemukakan oleh Keynes yang merupakan sebuah pengembangan teori klasik menyatakan bahwa permintaan uang didasarkan kepada motif orang yang memegang uang. Teori klasik itu menyatakan bahwasanya pemegang uang merupakan suatu yang bertujuan untuk transaksi saja. Keseimbangan di pasar uang dalam ekonomi konvensional, pasar uang akan berada dalam keadaan seimbang apabila penawaran akan uang MS sama dengan penawaran akan uang MD. Dalam analisis keseimbangan di pasar uang digunakan suatu kurva yang disebut kurva LM curve. Kurva LM adalah tempat kedudukan titik-titik yang menghubungkan tingkat bunga. Titik 1 dan pendapatan nasional. VY di mana pasar uang dalam keadaan seimbang. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan, NPM 2201098, Manajemen 3A. Di sini saya akan menjelaskan
materi tentang pasar uang dalam ekonomi Islam. Dalam konsep ekonomi Islam, uang merupakan sesuatu yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam kurung money is public good. Maka barang siapapun yang melakukan penimbunan uang atau dibiarkan tidak produktif, maka itu artinya mereka mengurangi jumlah mata uang yang beredar yang bisa membuat kegiatan ekonomi macet. Menurun pula. Keseimbangan di pasar uang moneter dalam ekonomi Islam. Ada dua alasan utama memegang uang dalam ekonomi Islam, yakni 1. Motivasi transaksi dalam motivasi berjaga-jaga. Spekulasi dalam pengertian Keynes tidak akan pernah ada dalam ekonomi Islam. Hal ini diikuti bahwa permintaan uang untuk tujuan spekulasi sebagian fungsi tingkat bunga menjadi 0 dalam ekonomi Islam. Oleh karena itu, permintaan uang dalam ekonomi Islam berhubungan dengan tingkat pendapatan, keperluan uang tunai yang dipegang dalam jangka waktu penerimaan dan pendapatan pembayarannya. Besarnya persediaan uang tunai akan berhubungan dengan tingkat pendapatan dan frekuensi pengeluaran. Penawaran atau inisiasi proses investasi pada investasi swasta dilakukan panjang R, tidak negatif. Sementara itu, investasi pemerintah dan sosial cenderung tidak ada kaitannya dengan ekspektasi keuntungan. Karena motivasi pemerintah dan sosial masing-masing adalah penyediaan infrastruktur bagi publik dan kemanfaatkan bagi manusia dalam kurung yang sifatnya sukarela. Terima kasih.